أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sudah sama-sama memaklumi bahwa setiap kali Allah memerintahkan melakukan ibadah, pasti kita meyakini di balik ibadah yang Allah perintahkan itu punya peran di dalam kehidupan orang yang beribadah. Begitu juga halnya dengan ibadah sholat yang Allah perintahkan dengan kewajiban 5 waktu sehari semalam. Meskipun tentu ada ibadah sholat sunat yang lain yang disyariatkan juga kepada kita melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara peran atau fungsi sholat itu yang harus nampak di dalam kehidupan orang yang sholat adalah bagaimana dia semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan ini tidak hanya ketika kita melakukan ibadah sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tapi makna setiap gerakan dan bacaan sholat itu harus dibuktikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang yang sholat itu selalu patuh dengan aturan Allah di mana dan kapan saja, karena semua aturan Allah itu adalah untuk kebaikan hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Termasuk salah satu yang tentu harus kita renungkan di dalam kehidupan kita setelah sholat adalah bagaimana kepatuhan kita di dalam menutup aurat. Kita sudah sama memaklumi bahwa agama kita mengajarkan bahwa ada sesuatu di dalam badan kita itu yang tidak boleh sembarang orang yang melihatnya. Artinya ada aturan siapa saja yang berhak, yang boleh melihat dari badan kita itu. Dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah di dalam diri seorang muslim dan muslimah ada aurat yang tidak boleh diperlihatkan dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hari ini masyarakat Sumatera Barat semestinya semakin menguatkan keimanannya dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Betapa hari ini orang ingin menjauhkan aturan kehidupan Allah itu di dalam kehidupan orang muslim. Salah satu adalah mengenai aurat ini. Orang yang sholat harus semakin yakin bahwa menutup aurat bukan hanya ketika sholat saja, tapi setelah sholat pun harus tetap menutup aurat terhadap orang yang haram melihat aurat kita itu sendiri. Apalagi kaum wanita, tentu auratnya lebih banyak daripada kita kaum laki-laki. Tapi juga tidak jarang kaum laki-laki juga dengan mudahnya memperlihatkan atau melihat aurat laki-laki lain. Makanya di dalam ajaran agama kita diatur betapa pentingnya memahami setiap dari ikrar dan perbuatan dan ibadah sholat kita. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah sudah mengingatkan, fa idza qadaytumus shalah, maka apabila kalian sudah selesai sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring sekalipun. Makna berzikir kepada Allah memang termasuk zikir setelah sholat. Tapi ada ulama yang memberikan pemahaman bahwa berzikir kepada Allah artinya di dalam keadaan bagaimanapun kita setelah sholat, aturan Allah harus menjadi rujukan kita. Termasuk aturan dalam berpakaian. Kalau hari ini ada kelompok tertentu yang menginginkan umat Islam
terutama sekali muslimahnya tidak lagi dibina dan dididik berpakaian sebagaimana yang diaturkan oleh Allah, maka semakin menguatkan kita bahwa kita menutup aurat itu bukan karena kepatuhan terhadap manusia, bukan karena aturan yang ada di kantor, bukan karena aturan di sekolah, bukan aturan di tempat kita bekerja, tapi aturan Allah yang menciptakan kita. Karena semuanya itu ada tujuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun diingatkan oleh Allah, dan ini menjadi rujukan di kalangan ulama, betapa wajibnya seorang mukmin dan mukminah itu menutup auratnya. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakan kepada para istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman. Mungkin kita tidak istri Nabi bagi ibu, mungkin tidak anak dari Nabi, tapi nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Agar mereka menjatuhkan jilbab mereka ke dada mereka. Artinya mereka harus menutup aurat. Demikian itu adalah agar mereka mudah dikenal, dan karena itu mereka tidak akan diganggu. Jadi apapun aturan dalam agama kita, termasuk menutup aurat, itu adalah kebaikan untuk manusia. Termasuk apalagi kaum ibu hari ini, tugas kita di rumah tangga, tentu termasuk juga kaum bapak, bagaimana mengingatkan anak-anak wanita kita khususnya, termasuk juga tentu anak kita yang pria, bagaimana pentingnya dalam hidup ini menutup aurat. Karena menutup aurat itu adalah bahagian didikan dari ibadah sholat. Bukankah kita sudah mengetahui dari para guru kita bahwa salah satu syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Meskipun kita laki-laki auratnya mulai dari pusar sampai ke lutut, atau di bawah lutut sampai di atas pusar, tapi bukan berarti dengan kondisi seperti itu saja kita sholat. Itu dalam keadaan memang tertentu, tidak mungkin lagi kita punya pakaian dalam kondisi tertentu, hanya itu yang bisa kita tutup, sudah memadai. Bagi perempuan semuanya harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Dan itu tidak hanya ketika sholat, tetapi juga harus tetap dipelihara setelah sholat. Inilah bedanya kalau kita melihat di Makkah, di Madinah, orang-orang di luar Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mereka itu berpakaian, ibu-ibunya atau wanitanya, pakaiannya sekaligus untuk sholat. Tidak seperti kita, apalagi masyarakat Indonesia, ketika sholat pakai mukena, lalu nanti setelah sholat dibuka lagi, walaupun itu boleh, tapi tetap menutup aurat. Tapi bagi masyarakat di luar Asia Tenggara khususnya, mereka tetap berpakaian sebagaimana pakaian dalam sholat. Aurat mereka tertutup dengan jilbab yang memang mereka pakai di dalam sholat. Makanya ada sekarang ini jamaah yang ketika akan berangkat haji dan umrah, terutama sekali yang perempuannya, mereka memakai jilbab yang sekaligus untuk dibawa sholat. Karena memang seperti itulah kewajiban seorang wanita mukminah di luar sholat dan di dalam sholat harus menutup aurat, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita hanya menutup aurat di dalam sholat, lalu setelah sholat tidak menutup aurat? Bisa kita bayangkan, ketika kita mengawali sholat setelah takbiratul ihram, kita berikrar, kita bersumpah, kita menyampaikan janji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari kalau ada orang yang berbeda antara ucapannya dengan kenyataan hidupnya?
tentu ada kalimat yang akan kita sampaikan kepadanya bahwa dia tidak sesuai ucapan dengan perilakunya. Apalagi kita di hadapan Allah, setiap waktu ketika kita sholat, baik itu sholat wajib dan sholat sunat, kita disunnahkan membaca doa istiftah atau doa iftitah, dan di dalamnya ada ikrar janji kita kepada Allah. Tentu janji itu harus kita pertahankan sampai selesai sholat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, ibadah sholat semakin mendidik kita menjadi orang yang semakin patuh dan taat kepada Allah, tidak hanya selama sholat tapi juga di luar dan sebelum sholat.